Pembuka, pernahkah Anda merasa seperti menonton pasar keuangan dari jarak jauh, menyaksikan gelombang inflasi, perubahan suku bunga, dan kebangkitan aset digital yang melaju cepat, namun tetap berada di tepi pantai tanpa tahu kapan harus melompat? Banyak orang mengira bahwa keberhasilan di era global yang bergejolak ini hanya milik mereka yang memiliki akses ke data eksklusif atau jaringan elit. Padahal, otak manusia, jika dilatih dengan cara yang tepat, bisa menjadi alat paling tajam untuk menembus kabut ketidakpastian dan menemukan peluang yang tersembunyi. Dalam narasi ini, saya akan mengajak Anda menelusuri jejak perubahan keuangan global terbaru, mengungkap cara kerja otak dalam mengenali pola, merancang skenario, dan menilai risiko hadiah, serta memberikan rangkaian latihan mental yang dapat Anda praktikkan setiap hari. Di akhir perjalanan, Anda tidak hanya akan memiliki peta mental untuk menavigasi arus ekonomi, tetapi juga langkah-langkah konkret yang dapat langsung diterapkan, lengkap dengan contoh nyata, peringatan atas jebakan umum, dan cara mengukur apakah metode ini berhasil bagi Anda. Konteks masalah selama 2 tahun terakhir, dunia keuangan mengalami 3 gelombang perubahan yang saling berinteraksi. Pertama, inflasi yang melesat di banyak negara, dipicu oleh gangguan rantai pasokan, stimulus fiskal yang besar, dan kenaikan harga energi. Inflasi ini tidak hanya menurunkan daya beli konsumen, tetapi juga memaksa bank sentral menaikkan suku bunga untuk menahan laju harga. Kedua, perubahan suku bunga yang tidak lagi stabil. Kebijakan moneter beralih dari era suku bunga rendah yang mendominasi dekade sebelumnya menjadi periode penyesuaian yang cepat, menciptakan volatilitas pada pasar obligasi, saham, dan mata uang. Ketiga, munculnya aset digital, cryptocurrency, token non-fungible, dan platform keuangan terdesentralisasi, yang menantang paradigma tradisional tentang nilai, likuiditas, dan regulasi. Kombinasi ketiga faktor ini menimbulkan lingkungan yang penuh ketidakpastian, namun sekaligus membuka celah bagi mereka yang mampu membaca sinyal di balik kebisingan. Akar penyebab ketidakpastian yang melanda bukan sekadar hasil kebetulan, ia berakar pada 3 dinamika utama. Pertama, kebijakan fiskal yang bersifat reaktif. Pemerintah di banyak negara mengeluarkan paket stimulus besar tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang, sehingga menciptakan tekanan inflasi yang sulit diatasi. Kedua, ketergantungan pada model ekonomi tradisional yang mengasumsikan stabilitas suku bunga. Ketika suku bunga bergerak cepat, model-model lama menjadi usang, meninggalkan investor tanpa kerangka kerja yang memadai. Ketiga, percepatan adopsi teknologi finansial yang melampaui regulasi. Aset digital muncul lebih cepat daripada kerangka hukum yang dapat mengendalikannya, sehingga pasar menjadi arena eksperimen yang rawan spekulasi namun juga syarat peluang. Jika Anda hanya mengandalkan data historis atau intuisi semata, otak Anda akan terjebak dalam pola lama yang tidak lagi relevan. Framework solusi, otak sebagai alat analisis untuk mengubah otak menjadi mesin deteksi peluang, diperlukan 3 alat kognitif yang saling melengkapi. Pertama, kemampuan mengenali pola, pattern recognition. Otak manusia secara alami mencari keteraturan dalam data yang tanpa acak. Dengan melatihnya, Anda dapat mengidentifikasi tren inflasi, pergeseran suku bunga, atau pergerakan volume perdagangan aset digital sebelum mayoritas pelaku pasar menyadarinya. Kedua, perencanaan skenario planning. Ini bukan sekadar membayangkan bagaimana jika, melainkan membangun rangkaian kemungkinan yang terstruktur, menguji dampak kombinasi inflasi tinggi, suku bunga naik, dan adopsi aset digital pada portofolio Anda. Ketiga, penilaian risiko hadiah, risk-reward assessment. Di tengah volatilitas, menilai potensi keuntungan relatif terhadap kemungkinan kerugian menjadi kunci. Otak yang terlatih mampu menimbang faktor-faktor ini dengan cepat, tanpa terjebak pada bias konfirmasi atau overconfidence. Langkah praktis. Latihan mental harian. Langkah pertama dalam latih otak adalah melakukan dekonstruksi berita harian. Setiap pagi, pilih 3 sumber berita ekonomi yang kredibel, kemudian bacalah 1 artikel utama tentang inflasi, 1 tentang kebijakan suku bunga, dan 1 tentang perkembangan aset digital. Alih-alih hanya menyerap informasi, tanyakan pada diri Anda, apa pola yang muncul dari 3 topik ini? Apakah ada hubungan sebab akibat yang belum dibahas? Bagaimana reaksi pasar terhadap data ini sejauh ini? Catat jawaban singkat dalam jurnal mental Anda. Langkah kedua, buat mind mapping peluang. Ambil 1 tema, misalnya, kenaikan suku bunga, dan gambarkan cabang-cabang potensial, penurunan nilai obligasi, peningkatan permintaan properti di daerah dengan suku bunga tetap, atau pergeseran investor ke aset yang tidak sensitif terhadap suku bunga seperti emas atau token yang menawarkan imbal hasil tetap. Visualisasi ini membantu otak menghubungkan titik-titik yang terpisah menjadi satu gambaran koheren. Langkah ketiga,
Lakukan latihan pengambilan keputusan cepat. Pilih sebuah skenario hipotetik, misalnya, jika inflasi melampaui 6% dalam 3 bulan ke depan, apa langkah pertama yang akan Anda ambil? Tetapkan batas waktu 1 menit, tuliskan keputusan Anda, lalu bandingkan dengan analisis yang lebih mendalam setelahnya. Latihan ini melatih otak untuk bergerak cepat tanpa mengorbankan kualitas pertimbangan. Implementasi mendalam. Dari teori ke praktik setelah Anda terbiasa dengan 3 latihan dasar, saatnya mengintegrasikannya ke dalam proses investasi atau pengambilan keputusan bisnis. Pertama, alokasikan waktu khusus setiap minggu untuk melakukan sesi pola-pola. Pada hari Senin, tinjau data inflasi bulanan, suku bunga bank sentral, dan volume perdagangan aset digital selama seminggu terakhir. Carilah korelasi yang muncul, misalnya kenaikan suku bunga yang diikuti oleh penurunan nilai saham teknologi, atau lonjakan transaksi token yang berhubungan dengan platform DeFi ketika inflasi menembus batas tertentu. Tandai pola yang konsisten, kemudian buat hipotesis tentang bagaimana pola tersebut dapat memengaruhi kelas aset lain yang Anda pegang. Kedua, bangun skenario terstruktur dengan menggunakan matriks 2 dimensi. Di satu sumbu, letakkan tingkat inflasi, rendah, sedang, tinggi. Di sumbu lain, letakkan kebijakan suku bunga, turun, stabil, naik. Dari kombinasi ini, Anda akan mendapatkan 9 skenario potensial. Untuk masing-masing skenario, tentukan 3 aksi utama, penyesuaian alokasi aset, strategi lindung nilai, dan peluang investasi baru. Misalnya, pada skenario inflasi tinggi dan suku bunga naik, Anda dapat mengurangi eksposur pada obligasi jangka panjang, meningkatkan alokasi pada properti yang menawarkan sewa tetap, dan menelusuri token yang memberikan imbal hasil tetap, stablecoin linked yield farming. Dengan menuliskan aksi-aksi ini sebelumnya, ketika kondisi pasar benar-benar mengarah ke skenario tersebut, Anda tidak perlu berlarut-lapa berpikir, cukup eksekusi rencana yang sudah dipersiapkan. Ketiga, terapkan penilaian risiko hadiah secara real-time. Setiap kali Anda menemukan peluang, misalnya, sebuah proyek blockchain yang menjanjikan pertumbuhan 200% dalam 6 bulan, gunakan 3 kriteria, potensi keuntungan, probabilitas keberhasilan, dan eksposur kerugian maksimal. Jika potensi keuntungan melebihi 3 kali risiko, dan probabilitas keberhasilan berada di atas 60%, maka peluang tersebut layak dipertimbangkan. Namun, jangan lupa menambahkan faktor likuiditas. Aset digital yang belum terdaftar di bursa utama seringkali memiliki likuiditas rendah, yang berarti keluar dari posisi dapat memakan waktu dan biaya. Dengan menimbang ketiga faktor tersebut secara simultan, otak Anda belajar menyeimbangkan ambisi dengan kewaspadaan. Contoh penerapan nyata untuk memberi gambaran lebih jelas, mari kita lihat 2 contoh nyata yang mengilustrasikan bagaimana otak yang terlatih dapat mengidentifikasi peluang di tengah pergolakan keuangan global. Contoh pertama datang dari seorang investor retail bernama Dedi, yang tinggal di Surabaya. Pada awal 2022, Dedi memperhatikan bahwa inflasi Indonesia mulai meningkat, sementara Bank Indonesia secara bertahap menaikkan suku bunga acuan. Ia melakukan dekonstruksi berita harian, mencatat bahwa sektor properti komersial mulai menurun, namun permintaan akan ruang kerja fleksibel, coworking, tetap kuat. Dengan membuat mind map, Dedi menghubungkan kenaikan suku bunga dengan penurunan biaya pinjaman bagi perusahaan rintisan, yang pada gilirannya meningkatkan kebutuhan akan ruang kerja yang dapat disewa secara bulanan. Ia kemudian mengalokasikan sebagian dana pensiunnya ke REIT, Real Estate Investment Trust, yang fokus pada properti coworking. Hasilnya, dalam 1 tahun, nilai REIT tersebut naik 18% sementara indeks properti tradisional hanya tumbuh 5%. Dedi berhasil memanfaatkan pola inflasi suku bunga permintaan ruang kerja yang tidak terlihat oleh banyak investor. Contoh kedua melibatkan sebuah startup fintech bernama NovaPay yang beroperasi di Jakarta. Pada pertengahan 2023, tim manajemen NovaPay melakukan sesi skenario planning mingguan. Mereka menempatkan diri dalam skenario, inflasi tinggi, suku bunga naik, adopsi aset digital cepat. Dari matriks skenario, mereka memutuskan untuk meluncurkan produk pembayaran berbasis stablecoin yang dipatok pada dolar AS, dengan fitur konversi otomatis ke rupiah pada saat transaksi selesai. Keputusan ini didasarkan pada penilaian risiko hadiah, stablecoin menawarkan stabilitas nilai di tengah inflasi, sementara adopsi aset digital yang cepat memberikan peluang pertumbuhan pengguna. Setelah peluncuran, NovaPay mencatat peningkatan volume transaksi sebesar 35% dalam 3 bulan pertama, dan berhasil menarik 200.000 pengguna baru yang sebelumnya ragu menggunakan layanan tradisional karena volatilitas nilai tukar. Keberhasilan ini tidak lepas dari kemampuan tim untuk mengidentifikasi pola pasar, merencanakan skenario,
dan menilai risiko hadiah secara cepat. Risiko umum dan cara menghindarinya. Meskipun latihan mental dapat meningkatkan kemampuan mengenali peluang, ada beberapa jebakan yang sering menimpa pelaku pasar yang belum terlatih. Pertama, bias konfirmasi. Otak cenderung mencari bukti yang memperkuat keyakinan yang sudah ada, sehingga Anda mungkin menafikasi data yang tidak sesuai dengan hipotesis awal. Cara mengatasinya adalah dengan secara sengaja mencari argumen kontra setelah setiap analisis. Misalnya, setelah menemukan pola inflasi suku bunga yang mengarah pada peluang properti, tanyakan pada diri sendiri apa yang dapat membuat pola tersebut gagal, seperti kebijakan pajak baru atau penurunan permintaan. Kedua, overoptimisme pada aset digital. Karena volatilitas tinggi, banyak orang terjebak dalam ekspektasi keuntungan cepat tanpa menilai likuiditas atau regulasi. Pastikan setiap keputusan aset digital selalu melewati filter risiko hadiah yang mencakup likuiditas, keamanan protokol, dan reputasi tim pengembang. Ketiga, paralisis analisis. Terlalu banyak skenario atau data dapat membuat Anda menunda keputusan. Untuk menghindarinya, tetapkan batas waktu pada setiap tahap analisis, misalnya 1 jam untuk dekonstruksi berita, 2 jam untuk mind mapping, dan 3 jam untuk penilaian risiko hadiah. Batas waktu ini memaksa otak untuk menyaring informasi yang paling relevan. Cara mengukur keberhasilan metode ini setelah Anda mulai menerapkan latihan mental dan kerangka kerja, penting untuk memiliki indikator yang jelas agar dapat menilai apakah pendekatan ini memberikan nilai tambah. Salah satu metrik utama adalah rasio keputusan tepat versus keputusan salah dalam periode tertentu. Catat setiap keputusan investasi atau strategi bisnis yang diambil berdasarkan pola, skenario, atau penilaian risiko hadiah, kemudian bandingkan hasil aktualnya dengan ekspektasi awal. Jika dalam 6 bulan pertama rasio keputusan tepat melebihi 60%, itu menandakan otak Anda sudah mulai beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Metrik kedua adalah waktu respons. Ukur berapa lama Anda dapat mengidentifikasi peluang baru sejak munculnya sinyal pertama, misalnya, pengumuman kenaikan suku bunga, hingga mengambil aksi konkret. Penurunan waktu respons dari 2 minggu menjadi 3 hari menunjukkan peningkatan kecepatan mental. Metrik ketiga adalah diversifikasi hasil. Jika portofolio atau lini bisnis Anda mulai menunjukkan alokasi yang lebih seimbang antara aset tradisional, properti, dan digital, itu menandakan otak Anda berhasil mengintegrasikan berbagai pola menjadi strategi yang holistik. Evaluasi secara berkala, setiap kuartal, akan membantu Anda menyesuaikan latihan mental, menambah atau mengurangi skenario, serta memperbaiki filter risiko hadiah. Checklist ringkas untuk implementasi segera sebelum mengakhiri. Mari rangkum langkah-langkah utama dalam bentuk checklist mental yang dapat Anda catat di buku catatan atau aplikasi catatan pribadi. Pertama, setiap pagi lakukan dekonstruksi 3 berita utama. Inflasi, suku bunga, aset digital. Kedua, buat mind map 1 tema utama per hari, hubungkan dengan potensi peluang investasi atau strategi bisnis. Ketiga, lakukan 1 latihan keputusan cepat dengan batas waktu 1 menit, lalu evaluasi hasilnya. Keempat, pada hari Senin, selenggarakan sesi pola-pola mingguan, catat korelasi yang muncul, dan susun hipotesis. Kelima, susun matriks skenario 2 dimensi dengan kombinasi inflasi dan suku bunga, tentukan 3 aksi untuk masing-masing skenario. Keenam, terapkan penilaian risiko hadiah pada setiap peluang yang muncul, dengan kriteria keuntungan, probabilitas, dan eksposur kerugian. Ketujuh, catat setiap keputusan, hasilnya, dan waktu respons dalam jurnal, lalu tinjau rasio keputusan tepat setiap 6 bulan. Dengan mengikuti urutan ini secara konsisten, otak Anda akan terbiasa mengekstrak sinyal, merencanakan aksi, dan menilai risiko dalam kerangka yang terstruktur. Penutup dan ajakan, kita hidup di era di mana perubahan keuangan tidak lagi bersifat linier, melainkan berdenyut dalam pola-pola kompleks yang menuntut kecepatan berpikir dan ketajaman analisis. Namun, seperti halnya otot yang menjadi kuat melalui latihan, otak Anda juga dapat dilatih untuk menembus kabut ketidakpastian dan menemukan peluang yang tersembunyi. Dengan memahami dinamika inflasi, suku bunga, dan aset digital, mengasah kemampuan mengenali pola, merancang skenario, serta menilai risiko hadiah, serta melaksanakan latihan harian yang terarah, Anda memberi diri Anda keunggulan kompetitif yang tidak dapat dibeli dengan uang. Ingatlah bahwa keberhasilan tidak datang dari satu keputusan besar, melainkan dari rangkaian keputusan kecil yang diambil dengan konsistensi dan kesadaran. Sekarang giliran Anda. Mulailah hari ini dengan menuliskan 3 berita utama, buat mind map peluang pertama, dan lakukan 1 keputusan cepat. Lihat bagaimana otak Anda beradaptasi dalam minggu-minggu berikutnya, dan jangan ragu untuk berbagi pengalaman Anda di kolom komentar.
Cerita Anda dapat menjadi inspirasi bagi sesama investor, entrepreneur, dan profesional keuangan yang juga ingin menaklukkan gelombang perubahan global. Jika Anda menemukan nilai dalam narasi ini, beri tanda suka, bagikan kepada jaringan Anda, dan tetap ikuti kanal ini untuk mendapatkan wawasan lanjutan tentang cara memaksimalkan potensi otak dalam dunia keuangan yang terus bertransformasi. Selamat berlatih, selamat menemukan peluang, dan semoga setiap langkah Anda membawa hasil yang lebih baik daripada yang Anda bayangkan. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.